Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Firman Darmawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023, LPTK Universitas Majalengka, akan mencoba untuk membagikan praktik baik, khususnya terkait pemanfaatan Canva dan Live Worksheet untuk pembuatan elektronik lembar kerja peserta didik atau ELKPD, di mana diharapkan dengan menerapkan ELKPD dalam proses pembelajaran, yang pertama mampu meningkatkan motivasi serta minat belajar peserta didik, selanjutnya membantu siswa untuk belajar lebih efektif dan efisien, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Selanjutnya, mempersiapkan siswa untuk melek teknologi, di mana di era saat ini semua sudah berbasis digital, dan tentunya penerapan LKPD ini mampu menghemat dari segi biaya, dan terakhir tentu diharapkan mampu meningkatkan kualitas guru itu sendiri. Baik, kita langsung saja. Bagaimana cara pembuatan ELKPD menggunakan Live Worksheet? Yang pertama, kita harus terlebih dahulu membuat format LKPD menggunakan aplikasi Canva. Di sini saya sudah masuk ke Canva, dan saya harapkan atau saya sarankan untuk login menggunakan akun Belajar ID, karena dengan login menggunakan akun Belajar ID, di sana ada bonus-bonus, di mana template-nya akan jauh lebih banyak dibandingkan menggunakan email pada umumnya. Sini akan saya coba masuk menggunakan akun Belajar ID. Oke, setelah tampilan desktop pada Canva seperti ini, selanjutnya kita langsung saja. Pertama, kita coba cari LKPD atau template LKPD yang sudah ada, sehingga nanti kita modifikasi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita ketikkan saja di sini LKPD, nanti akan muncul beberapa desain LKPD, tinggal kalian pilih mana LKPD yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru harapkan. Contoh di sini akan memilih ini. Lalu klik sesuaikan template. Nah, setelah muncul seperti ini, maka selanjutnya silahkan Bapak Ibu guru tinggal menyesuaikan desain sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Mungkin di sini akan saya rubah beberapa bagian. Untuk tema yang akan saya pilih yaitu LKPD terkait dengan pencemaran lingkungan, sehingga untuk gambar yang ini mungkin akan saya ganti. Kita cari ke elemen, kita ketikkan saja di sini pencemaran lingkungan, sehingga nanti akan muncul beberapa contoh gambar terkait dengan pencemaran lingkungan. Silakan Bapak Ibu pilih mana yang kira-kira sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Contoh saya akan pilih ini, tinggal di-drag saja ke halaman ini. Mungkin ininya bisa sedikit diperbesar supaya tampilannya lebih menarik. Seperti itu.
Untuk ini mungkin akan saya hapus. Oke. Selanjutnya, untuk LKPD ini, karena saya merencanakan pembuatan LKPD ini untuk pembelajaran berdiferensiasi, maka akan saya bagi tiga. Pertama, LKPD untuk kelompok siswa auditori, selanjutnya kelompok siswa visual dan kinestetik. Sementara yang akan saya contohkan di sini mungkin pembuatan LKPD untuk kelompok siswa auditori. Sehingga saya akan coba ketikkan di sini kelompok auditori dan tidak lupa mencantumkan nama saya sebagai pembuat LKPD. Oke, kurang lebih untuk cover LKPD yang saya buat di kanvas seperti ini. Selanjutnya, yaitu membuat halaman selanjutnya. Ya, ini berisi masalah-masalah yang nanti akan dipecahkan oleh peserta didik. Baik, selanjutnya akan coba kita cari. Kira-kira untuk halaman selanjutnya seperti apa. Saya pilih ini. Oke, saya akan coba blok semuanya. Ctrl C untuk di copy. Dan saya akan kopikan ke lembar LKPD yang sebelumnya saya buat seperti itu. Nah, ini untuk desainnya. Tinggal kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh untuk yang saya buat saat ini mengenai tema pencemaran lingkungan, mungkin akan saya rubah beberapa bagian di sini disesuaikan dengan tema yang akan saya pilih seperti itu. Ini terkait dengan pencemaran lingkungan ya. Ini akan saya tempelkan di sini. Tinggal di drag, diperkecil ukurannya. Sehingga dengan menambahkan beberapa gambar ini akan cukup menarik bagi peserta didik. Di sini akan saya tuliskan temanya, yaitu tentang pencemaran. Baik, untuk selanjutnya kita bisa memberikan instruksi terkait apa yang harus dilakukan oleh siswa. Saya akan coba membuatnya di kolom ini dengan mengetikkan beberapa kalimat perintah. Contohnya, simak video YouTube berikut. Kemudian, jawab pertanyaan di mungkin hurufnya bisa kita kecilkan terlebih dahulu. Berdasarkan video tersebut, coba
kalian jelaskan mengenai ciri-ciri air tercemar serta faktor penyebab. Nah, ini pertanyaan yang nanti harus dipecahkan oleh peserta didik. Oke. Selanjutnya, karena saya berencana akan menyisipkan video YouTube nanti di sini, saya akan membuat kotak nanti untuk memasukkan video seperti ini. Dimana nanti di LKPD-nya, di aplikasi Levoxit-nya, saya akan menyisipkan video YouTube pada kotak di sini dan dilanjutkan dengan nanti yang akan peserta didik bisa menjawab pertanyaan di atas setelah menyimak videonya pada bagian kolom ini. Akan menambahkan teks terkait jawaban. Sesuaikan ukurannya. Ada juga mungkin kita kombinasikan biru. Oke, mungkin untuk lembar LKPD yang pertama, saya buat seperti ini, di mana di sini saya mengharapkan peserta didik nanti mampu menonton video YouTube yang akan saya sisipkan pada kolom ini, dan selanjutnya pada kolom bagian jawaban ini, siswa bisa mengetik secara langsung di aplikasi Levoxit tersebut. Selanjutnya untuk yang kedua, LKPD yang kedua, kita tinggal salin saja halaman ini. Terus kita sesuaikan. Jika tadi peserta didik diarahkan untuk menonton video YouTube, maka pada lembar LKPD halaman kedua ini, saya mengharapkan peserta didik, karena ini kelompok auditori, nanti akan saya sisipkan percakapan tentang pencemaran tanah berupa audio tanpa video seperti itu, sehingga saya perintahkan kalimatnya di sini, simak audio berikut dengan klik tombol speaker, kemudian jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan audio tersebut. Coba kalian jelaskan bagaimana penanggulangan pencemaran tanah yang bisa dilakukan. Oke, karena di sini saya merintahkan untuk menyimak audio, maka
Di sini akan saya coba tambahkan gambar speaker, sehingga nanti pada aplikasi Live Worksheet, ketika tombol speaker ini diklik, akan terdengar audio yang menjelaskan terkait dengan pencemaran tanah. Untuk menambahkan gambar speaker tersebut, kita bisa ke elemen, lalu kita klik saja speaker, lalu kita pilih gambar yang paling sesuai. Saya akan coba pilih ini, dan akan saya coba tempatkan pada bagian tengah. Nanti pada aplikasi Live Worksheet, ketika siswa mengklik tombol speaker ini, akan secara langsung muncul suara audio tentang penjelasan mengenai pencemaran tanah. Itu untuk lembar LKPD yang kedua. Pada lembar LKPD yang ketiga ini, saya akan coba menggunakan scan barcode yang nanti diarahkan ke video YouTube terkait dengan pencemaran udara. Seperti itu. Sehingga pada kalimat perintahnya di sini, simak video YouTube melalui scan barcode atau link berikut. Nah, untuk pertanyaannya saya coba simpan di sini. Berdasarkan video berikut, coba kalian jelaskan dampak apa yang bisa terjadi terhadap makhluk hidup akibat dari pencemaran udara. Lalu akan saya coba sisipkan di sini, sudah saya siapkan sebelumnya scan barcode. Nanti ketika menggunakan aplikasi scan barcode, peserta didik akan langsung diarahkan ke video YouTube yang menjelaskan terkait dengan pencemaran udara. Seperti itu. Sesuaikan template-nya seperti ini. Nah, terkait jawabannya, untuk LKPD ini, saya mengharapkan jawabannya itu berupa audio dari siswa itu sendiri. Ya, sehingga nanti ketika menggunakan aplikasi Live Worksheet, ketika mengklik, saya akan coba tambahkan dulu di sini mikrofon. Oke, seperti ini. Ya, kita ganti saja dengan yang ini mungkin ya. Nah, seperti ini.
Jadi nanti menggunakan aplikasi Like Worksheet ketika tadi mengklik gambar ini, jawabannya berupa audio suara dari peserta didik tersebut, bukan dalam bentuk teks tulisan seperti itu. Nah, jadi langkah pertama untuk menggunakan LKPD atau elektronik LKPD yaitu kita harus membuat dulu desain mengenai LKPD itu sendiri. Seperti apa? Dan sekali lagi, itu bisa memanfaatkan aplikasi Canva seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, di sini saya coba jelaskan kembali, karena di sini saya akan menyisipkan video YouTube, dan jawabannya berupa teks, maka desainnya seperti ini. Untuk yang kedua, di sini akan saya coba tampilkan berupa audio, dan yang ketiga jawabannya berupa audio dari jawaban siswa itu sendiri dengan cara sebelumnya menycan barcode mengenai pencemaran udara. Oke, untuk langkah selanjutnya itu silakan simpan LKPD ini dalam format PDF standar, kemudian unduh. Baik, di sini sudah terunduh. Ya. Untuk selanjutnya, kita buka aplikasi Live Worksheet. Live Worksheet seperti ini. Oke, sebelumnya silahkan kalian daftar terlebih dahulu jika yang belum memiliki akun. Sekali lagi, lebih baik menggunakan akun Belajar ID. Kalau yang sudah daftar, silakan langsung klik saja login. Lalu masukkan alamat email yang sebelumnya sudah kalian daftarkan. Saya di sini menggunakan akun Belajar ID punya saya sendiri. Lalu klik I am not a robot, kemudian login. Nah, tampilan depan dashboard dari aplikasi Livebox itu sendiri seperti ini. Selanjutnya masuk ke menu My Worksheet. Nah, baru di sini kalian bisa menambahkan worksheet LKPD yang tadi sudah kalian buat pada Canva sebelumnya. Tinggal kalian pilih, lalu kalian cari di mana tadi filenya. Sudah, lalu klik save. Lalu kita pilih yang tadi sudah kita buat, LKPD yang ini. Selanjutnya insert selected. Lalu beri nama, contoh pencemaran lingkungan auditori. Nah, ini untuk kelompok siswa auditori. Untuk bahasanya Indonesia. Untuk subjeknya sama, pencemaran lingkungan. Mainnya juga sama, pencemaran lingkungan. Untuk levelnya siswa kelas 10. Nanti bisa juga disimpan dalam bentuk PDF. Untuk LKPD-nya tentang usianya di usia 16 sampai 18 tahun. Pilih public supaya bisa diakses oleh orang lain dan save and edit elemen. Oke. Selanjutnya,
Di sini akan tampil LKPD yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita tambahkan beberapa fitur pada aplikasi Levoxet ini sehingga proses pembelajaran menggunakan LKPD ini akan jauh lebih menarik dan interaktif, di mana penggunaan LKPD ini diharapkan pertama tadi selain meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar, juga memberikan pengalaman siswa terkait pembelajaran yang interaktif berbasis digital. Karena untuk penggunaan aplikasi Levoxit ini sendiri sangat mudah digunakan dengan berbagai ragam. Di sini sangat banyak sekali fitur-fitur yang bisa ditambahkan dalam LKPD, ya, sehingga nanti umpan baliknya pun bisa secara langsung dilakukan oleh guru itu sendiri, dan tentu ini bisa menghemat waktu dan biaya. Tentu saja karena ini terkait dengan isu pencemaran lingkungan, penggunaan LKPD ini akan mengurangi penggunaan kertas, di mana itu menjadi bagian kecil daripada kita menjaga lingkungan itu sendiri. Seperti itu. Baik, untuk di aplikasi Levoxit ini, di sini ada beberapa fitur, ya. Jadi di sini ketika kita menambahkan text file, nanti siswa bisa mengetik jawabannya secara digital di perangkat HP-nya masing-masing atau di perangkat laptopnya. Di sini juga nanti bisa kalau mau dalam bentuk pilihan, dalam bentuk checkbox, dalam bentuk teka-teki silang, bisa. Ini banyak fiturnya. Dan ini speak ketika kita mengharapkan jawaban dari voice note siswa itu sendiri. Kita bisa menambahkan fitur ini. Bisa juga dengan cara mendrag, memindahkan, mencocokkan. Juga ini bisa menambahkan pemutaran MP3 berupa audio. Selanjutnya juga bisa menambahkan link, ya, link terkait dengan video YouTube atau menambahkan video YouTube-nya sendiri. Baik, jika sudah kita tambahkan LKPD-nya, pada LKPD yang pertama di sini saya mengharapkan siswa bisa menyimak video yang bersumber dari YouTube. Maka langkah selanjutnya yaitu kita pilih YouTube Player, klik. Nah, kemudian ininya kita posisikan ke bagian paling atas pada lembar LKPD halaman yang pertama. Oke, kita tarik ke atas seperti ini. Lalu kita sesuaikan ukurannya dengan cara mendragnya, kemudian isi linknya dengan cara mengklik pada tombol yang warna hijau ini. Seperti ini ya. Lalu kita tambahkan link YouTube-nya. Kira-kira mau video YouTube yang mana? Caranya kita tinggal buka saja YouTube. Kita cari contoh pencemaran air. Kita klik. 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita salin link ini dan kita pastekan pada Levoxit. Kemudian save. Nah, di sini sudah disisipkan video YouTube-nya sehingga nanti ketika siswa membuka aplikasi Levoxit ini bisa langsung menonton video yang bersumber dari YouTube. Untuk jawabannya, karena saya mengharapkan siswa langsung mengetiknya, maka klik text file. Di sini kita sesuaikan saja ukurannya. Maka untuk elektronik LKPD halaman pertama ini sudah selesai.
Seperti itu. Untuk yang kedua, karena di sini saya mengharapkan siswa bisa mendengar berupa audio penjelasan tentang pencemaran tanah, maka saya di sini akan menyisipkan file MP3 di sini. Sehingga ketika nanti siswa ngeklik gambar speaker ini, akan secara otomatis terdengar audio penjelasan mengenai pencemaran tanah. Caranya, mungkin saya akan menghilangkan tombol play button-nya, transparan saja, sehingga yang nampak gambar speakernya. Lalu kita pilih audio yang sudah kita siapkan sebelumnya dalam format MP3 terkait dengan pencemaran tanah. Ini dan di sini perlu kita ketahui untuk ukurannya tidak boleh melebihi 4 MB seperti itu ya. Sehingga nanti jika filenya terlalu besar bisa dikompres terlebih dahulu. Sama untuk jawabannya karena berupa teks, saya tambahkan di sini. Ini itu untuk LKPD halaman yang kedua, di mana siswa mendengarkan audio tentang pencemaran tanah, terus bisa menjawab berupa teks pada kolom jawaban ini. Untuk lembar LKPD yang ketiga, nanti siswa melakukan scan barcode akan diarahkan ke video YouTube mengenai pencemaran udara. Nah, di sini karena yang diharapkan jawabannya berupa voice note dari siswa itu sendiri, maka saya coba menambahkan speak di sini. Nah, speak, kalau kita posisikan di sini, ya, sehingga nanti siswa, contoh ini karena terkait pencemaran udara, beri saja satu jawaban yang benarnya. Contohnya apa dampak dari pencemaran udara adalah ISPA. Untuk bahasanya kita gunakan bahasa Indonesia, kemudian save. Sehingga nanti ketika siswa klik gambar mikrofon ini, siswa bisa menjawabnya secara voice note langsung menggunakan suara mereka sendiri. Nah, itu untuk pemanfaatan Levoxit dalam pembuatan LKPD, sehingga LKPD-nya akan jauh lebih menarik, jauh lebih interaktif, dan juga berbasis digital sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Terakhir, tinggal kita save. Nah, setelah kita save, kita bisa review terlebih dahulu. Contoh, klik ini. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum. Seperti ini. Untuk teksnya bisa langsung diketik seperti ini oleh peserta didik nanti. Untuk ini audionya kita coba. Diklik, maka secara otomatis dia akan memutarkan Itu lingkungan audio yang terkait pencemaran tanah tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya, tinggal dijawab sesuai dengan pertanyaan di sini. Dan yang terakhir, nah, kita ke tombol mikrofon ini, maka nanti diharapkan siswa mampu menjawab secara langsung seperti itu. Selanjutnya, bisa kita download format PDF ini dalam bentuk format LKPD ini dalam bentuk PDF, atau kita langsung bagikan linknya kepada peserta didik. Ya. Contohnya melalui
grup kelas. Contoh saja seperti ini, nanti kita copy saja linknya, selanjutnya kita bagikan, share ke peserta didik seperti itu, sehingga peserta didik bisa mengakses ELKPD tersebut. Itu mungkin terkait dengan pemanfaatan ELKPD dalam proses pembelajaran. Tentunya selain memiliki beberapa kelebihan, penggunaan ELKPD ini tentu yang pertama yang menjadi tantangannya itu peserta didik harus mempunyai gadget atau handphone minimal berbasis Android serta koneksi internet. Ya, diharapkan itu menjadi tantangan dari penerapan LKPD ini. Juga siswa harus memiliki keterampilan tentang penggunaan teknologi, khususnya gadget, dan barangkali itu tidak terlalu sulit bagi siswa generasi Gen Z. Dan mungkin gangguan yang lainnya adalah potensi distraksi, jadi bisa jadi siswa teralihkan fokusnya. Ya, yang namanya sudah pegang handphone, mungkin bisa teralihkan fokusnya bukan mengerjakan LKPD, bisa jadi justru malah main game online dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin terkait dengan tantangan penggunaan LKPD menggunakan aplikasi Liveworksheet ini. Seperti itu. Dan tentunya di samping tantangan tersebut sangat banyak sekali manfaatnya, sehingga diharapkan melalui video penerapan Liveworksheet ini bisa menjadi gambaran bagi guru-guru hebat lainnya bahwasanya proses pembelajaran itu harus mengikuti dengan perkembangan zaman, harus dinamis, sehingga salah satunya yaitu dengan pembuatan ELKPD ini. Mudah-mudahan video mengenai penggunaan pemanfaatan Liveworksheet untuk membuat ELKPD ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Berikut yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.